Salam, perkenalkan nama saya Andre Said, NIM 101-2022-0058, Prodi Pak, semester 2, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teologia. Teologia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu theos, artinya Allah, dan logos, artinya perkataan, uraian, pikiran, atau ilmu. Sistematika berasal dari kata systematikos, artinya penempatan atau penyusunan secara tempat. Artinya, teologia ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya. Seperti yang dipaparkan oleh Alkitab, teologia sistematika ialah bagian dari divisi teologia yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Yang kedua adalah teologi sebagai ilmu. Teologi dapat disebut sebagai ilmu karena sesuai dengan salah satu definisi ilmu. Teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab, sebagaimana penyataan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu, yaitu 1. Dapat mengerti oleh pemikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Yang kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, mengkajikan kebenaran. Yang keempat, mempunyai nilai yang universal. Yang kelima, memiliki objek yang teliti. Yang ketiga adalah pentingnya mempelajari teologi sistematika. Ada beberapa hal yang membuat kita sehingga kita harus mempelajari teologi sistematika. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Yang kedua, sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Yang ketiga, untuk memberikan jawaban akan iman, kepercayaan, dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajaran palsu. Yang keempat, orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin untuk dalam sistematika yang baik dan dalam konteks yang tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan. Yang kelima, mengerti teologia bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teori, tapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Yang keenam, ketuhanan keseluruhan, kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerjaan Kristen yang efektif. Yang keempat adalah metode teologi sistematika. Metode-metode yang kita pakai dalam mempelajari teologi. Yang pertama adalah presuposisi atau pengaduan awal. Setiap orang mewakili pemikiran dengan anggapan atau asumsi. Yang kedua, mempunyai perlengkapan rohani yang sikap yang taat. Seorang yang mempelajari Alkitab tidak mungkin bersikap objektif karena ia harus percaya terlebih dahulu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah, atau iman mendahului rasio karena percaya orang mengerti, atau Agustinus. Rasio adalah alat yang dipakai untuk mengerti pengetahuan. Yang ketiga adalah membutuhkan peran roh atau aluminis. Yang pertama harus percaya, yang kedua harus berpikir, yang ketiga harus mempunyai ketergantungan, yang keempat sikap ibadat atau penyembahan. Yang kelima adalah posisi teologia. Teologia adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya. Seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah. Karena itu, teologia tidak bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Contoh musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain. Bahkan seharusnya mereka akan saling melengkapi. Yang berikut adalah keterbatasan teologia. Yang pertama, keterbatasan berpikir manusia untuk berpikir Allah yang tidak terbatas. Pemikiran manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Yang kedua, kekurangan ilmu pengetahuan pembantu. Yang ketiga, keterbatasan bahasa manusia. Yang keempat,
kekurangan keterampilan untuk menguasai dan mengartikan secara tepat Alkitab secara utuh dan menyeluruh atau hermeneutik.